Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Irfan Haji, kelas TI 24 KS. Di sini saya ingin melakukan presentasi untuk ujian akhir semester pengolahan basis data. Di sini saya membawa judul yaitu rancangan database dengan sistem performing right. Oke, kita lanjut. Latar belakang dan tujuan. Latar belakang. Industri musik komersial, kafe, hotel, dan tempat karaoke wajib membayar royalti atas pemutaran lagu. Kedua, proses penghitungan, penagihan, dan distribusi royalti kepada pencipta lagu memerlukan sistem yang terstruktur dan akurat. Yang ketiga, diperlukan sebuah sistem berbasis data yang mampu mengelola seluruh alur business performance right, mulai dari pendataan hingga pelaporan distribusi. Tujuan. Di sini ada tiga tujuan, yaitu merancang dan membangun sebuah database yang solid untuk sistem performa right. Yang kedua, membuat prosedur dan fungsi untuk mengelola data master, mencatat transaksi, dan menghasilkan laporan sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir adalah memenuhi semua requirement yang tercantum dalam tender project UAS. Jadi di sini kita berfokus untuk membuat pembayaran royalti ya sebenarnya. Jadi setelah dia dari dari kafe-kafe tersebut memberi lisensi untuk bisa memutar lagu di kafe ataupun di tempat-tempat yang lainnya, itu akan dibayar, dia akan membayar ke LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif yang tempat pengumpulan royalti-royalti yang akan didistribusikan. Nah, ini kita lanjut ke ruang lingkup ya teman-teman. Di sini ada tiga ruang lingkup. Yang pertama kita ada manajemen master data. Di sini ada manajemen user, LMK, lagu dan outlet. Nah, di sini user ini adalah yang menggunakan sistem. Di sini ada admin sama ada user biasa. Kemudian LMK itu adalah lembaga manajemen kolektifnya. Yang ketiga lagu, mengelola daftar lagu, pencipta dan masa manfaatnya atau masa royaltinya. Dan yang terakhir ada outlet, ini mengelola data tempat komersil yang memutar lagu tersebut. Yang kedua adalah manajemen transaksi. Di sini kita penerimaan ada dua, yaitu penerimaan royalti. Di sini bisa mencatat semua pembayaran yang masuk dari royalti. Yang kedua adalah distribusi royalti, mengelola proses pembagian royalti kepada pencipta lagu yang berhak. Dan yang terakhir adalah laporan. Nah, di sini kita bisa melihat dan menampilkan laporan rinci mengenai distribusi yang telah dilakukan. Oke, untuk alur kerja mungkin sini agak kecil, saya coba zoom. Di sini kita pertama tuh tahap inisialisasi, kita buat database-nya, kemudian database-nya dan tabel udah jadi. Nah, tahap kedua adalah setup data master, kita isi data-datanya. Di soal UAS juga ada membuat prosedur ya untuk insert, update, select, dan delete. Jadi eh, ini kita udah insert datanya di tahap kedua ini. Kemudian yang ketiga ini mencatat transaksi. Jadi outlet atau kafe-kafe tersebut membayar ke lembaga manajemen kolektif. Jadi misalkan kafe A itu membayar sebesar 1 juta misalkan ke LMK, itu akan dicatat gitu setelah dia terbayar. Nah, nanti dari dana tersebut, jadi kan lagu si kafe ini kan memutar bukan hanya satu lagu, tapi ada beberapa lagu. Taruhlah misalkan ada 3 lagu, berarti nanti dari 1 juta tersebut akan dipecah-pecah distribusinya ke lagu-lagu yang diputarkan tersebut dan kemudian dibayarkan royaltinya. Nah, itu mah lanjut ke tahap keempat, itu proses bisnis. Nah, di sini prosedur update dan menjadi status menjadi terkirim. Jadi tadi ketika sudah dipecah-pecah, nah dia akan menjalankan prosedur update, dan ketika sudah dikirim uangnya, maka dia akan mengupdate status menjadi terkirim dan distribusi selesai. Sampai di sini sih sebenarnya untuk jalannya aplikasi kita ya. Dan yang kelima tentunya terakhir itu dia bisa melihat laporan. Jadi kita bisa melihat laporan apa saja sih yang sudah dilakukan dan siapa saja yang melakukannya gitu. Di situ ada di laporan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk rancangan database-nya atau IRD-nya, struktur dan hubungan antar table dan dalam database digambarkan dalam IRD berikut. Nah, mungkin teman-teman semua bisa melihat. Oke, kita lanjut aja. Di sini untuk struktur tabelnya, nah di sini saya lampirkan detailnya, kode SQL untuk setiap tabel ya. Saya tampilkan. Oke.
Nah, di sini untuk implementasi store procedure. Nah, di sini store procedure ini adalah implementasi untuk insert tadi yang uang tadi tuh. Setelah dia uangnya dapat, kemudian uangnya didistribusikan gitu. Nah, ini hanya contoh nomor satu, dan ini nomor dua untuk contoh transaksinya. Tuh, sini juga kodenya saya sudah buat. Kalau yang di sini kode insert LMK-nya nggak ini ya, apa namanya, nggak saya show karena mungkin karena terbatas ini juga ya dalam slide. Jadi panjang banget sih kalau saya show semua gitu. Jadi saya hanya tuliskan ini satu, saya udah buatin gitu intinya untuk insert LMK gitu. Kemudian untuk yang kedua adalah untuk prosedur transaksi, saya juga udah buatkan, dan karena karena untuk transaksi ini sedikit, jadi saya tampilkan. Oke, kita lanjut untuk implementasi view. Nah, di sini saya juga udah lampirkan kode SQL-nya. Oke, dan kita mungkin lanjut ke demo ya, teman-teman. Di sini ada 4 step untuk demo kita. Yang pertama menambah user, yang kedua mencatat transaksi, yang ketiga menjalankan proses bisnis, dan yang keempat adalah menampilkan hasil akhir dari laporan. Kesimpulan, oke, rancangan database ya, nanti. Kita lanjut ke demo dulu sebentar. Oke, di sini saya sudah buat database-nya ya, teman-teman. Agak sedikit lama ya prosesnya. Oke, ini masih loading, memang sedikit banyak karena prosedurnya juga banyak. Nah, di sini saya sebenarnya sudah isikan apa namanya? Data ya, master data. Di sini ada user ID, kemudian role, ya nopal, password, nama lengkap sudah ada. Cuman kita coba simulasikan ya tadi yang demo tadi itu adalah menambahkan user. Nah, untuk menambahkan user kita bisa pakai prosedur. Nah, di sini ada prosedur yang banyak sudah saya buat meliputi tadi itu yaitu insert, update, select dan delete ya. Tapi nanti yang akan kita demokan hanya insert saja gitu karena keterbatasan waktu juga. Oke, kita cari insert ya user. Insert user itu di ini update sebentar, insert user. Nah, ini insert user ya. Atau teman-teman bisa cari di sini. Ya, kalau pasang insert ya. Nah, insert, oke, user. Nah, ini kan saya simulasinya pakai PHP admin ya. Cuman kalau teman-teman langsung apa namanya ke terminal si MySQL atau database-nya itu bisa pakai command call. Ada apa namanya? Ada delimiternya juga. Cuman saya untuk memudahkan sih dengan video tutorial ini saya pakai ini gitu. Insert user ya. Kita coba buat user baru. Misalkan eh, testing, oke, testing satu. Passwordnya misalkan 123. Nama lengkapnya misalkan tes aja gitu. Nah, di sini ada role admin dan staff. Kita buat di admin ya. Oke, ketika udah, nah kita bisa lihat nanti kita bisa lihat di user itu nanti dia sudah update. Oke, nah sudah ada ya testing. Jadi berhasil. Kemudian ini mencatat transaksi. Nah, jadi mencatat transaksi itu kita balik lagi ya ke tadi slide yang melampirkan alur. Di situ di sini udah ada penerima royalti. Kita harus buat dulu di sini outlet ID itu outlet ID ya berapa itu sudah membayar berapa banyak gitu. Nah, di sini bisa kelihatan saya ada contohnya itu untuk penerimaan ID satu ya. Ini kan otomatis buat. Nah, dia outlet ID satu ini dengan user ID satu berarti yang menginput si transaksi ini gitu. Jadi dia kelihatan yang menginput namanya nanti Nopal ya kan udah kelihatan tuh Nopal. Nah, tanggal bayarnya berapa, kemudian jumlah bayarnya berapa gitu. Nah, outlet satu juga harus ada kelihatan. Nah, cafe satu yang bayar. Nah, di sini baru setelah uang masuk ke sini ke penerima royalti, dia akan masuk ke distribusi royalti. Nah,
distribusi royalti di sini juga kita bisa tahu gitu. Dia akan di apa namanya? Dia akan mengambil uang dari penerimaan ID berapa, ya kan? Dia ngambil dari uang penerimaan ID satu, gitu kan? Kemudian lagu apa yang akan dibayar royaltinya, yaitu Menunggumu di sini atau lagu ID 4 ya, kalau teman-teman lihat nanti. Kemudian user ID-nya yang melakukan itu siapa itu Nopal. Nah, kita mungkin coba simulasiin ya untuk penerimaan royalti sama distribusi royalti. Itu ada di menu insert juga. Pertama kita insert penerima royalti dulu. Maaf. Bentar. Yang running ya. Nah, insert insert penerimaan royalti. Kita eksekusi. Di sini kita taruhlah dia outlet si cafe satu tadi membayar lagi lah gitu. Oke, oh ya sama satu lagi teman-teman. Di sini saya note ya bahwa user ID ini kalau dalam penerapan realnya dia memakai session. Jadi session admin itu ID-nya berapa gitu. Cuman di sini untuk mempermudah proses demo, jadi saya insert aja manual gitu. Gitu. Oke, terus tanggal bayarnya di sini formatnya juga date ya. Kalau dalam implementasinya juga dia bisa milih tanggal gitu kan. Kalau ada front end-nya, cuman kita kan nggak ada front end-nya. Ya, anggap saja misalkan dia bayar 2025, kemudian bulannya mungkin bulan 11 ya. Ya, tanggalnya tanggal 2. Nah, mungkin jumlah bayarnya kita coba jadi 500.000. Oke. Kemudian periodenya anggap aja jadi Q4 itu. Jadi bakal jujur saya kurang tahu ya kalau yang ini periode ini dia biasanya kodenya apa aja gitu kalau dalam penerapan realnya. Cuman saya coba bagi aja dalam setahun ada 4 kuartal, jadi satu kuartal tuh 3 bulan gitu. Oke. Nah, dia udah berhasil. Ketika udah berhasil di sini akan muncul. Tuh, udah berhasil nge-insert. Nah, dia akan muncul. Nah, penerimaan ID berapa, kemudian user ID berapa. Nah, setelah itu kita akan mendistribusikan royaltinya. Nah, pendistribusian royalti juga itu menggunakan apa namanya? Menggunakan insert juga gitu. Ya, sebentar, dia agak loading. Kita cek insert. Insert distribusi royalti. Nah, di sini untuk membuat awal ya. Jadi dia dalam real case-nya itu dibuat dulu gitu untuk distribusi royaltinya, baru nanti dia akan update status kalau sudah ditransfer atau udah benar-benar terkirim. Tadi kita ambil penerimaan ID-nya 2 ya, kita baru buat, kemudian lagunya itu anggaplah lagu yang sama juga 4, kemudian user ID-nya juga yang buat tadi satu. Mungkin tadi kan total 500.000, kita coba pecah mungkin 100.000 ya. Itu agak oke. Jadi, nah, di sini mesti dia akan ada ya. Oke, ada ya. em, Muncul baru di sini 100.000 dengan lagu ID 4 yaitu Menunggumu gitu. Oke, dan di sini, nah ini bedanya tadi. Ini kan dia nge-create dulu, ibaratnya kalau dalam tiket tuh dia udah buat tiket dulu untuk proses distribusi. Tapi kalau dia belum terkirim atau belum didistribusikan royaltinya ke lagu tersebut, atau si pemilik lagu tersebut itu dia akan kosong. Nah, di sini tanggal distribusinya juga kosong, berarti dia belum didistribusikan. Kemudian juga proses distribusinya juga masih on progress gitu. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa menjadi terkirim dan tanggal distribusinya ada? Kita pakai prosedur juga. Prosedurnya itu apa ya? Tadi bentar, coba kita pakai update distribusi. Nah, di sini kita masukin ya distribusi ID. Aduh, tadi berapa ya? Bentar, kita coba. Saya lupa tadi. Soalnya dia kan nge-create sendiri. Oke, 5 ya.
ID 5. Oke, ID-nya 5. Ya, update status distribusi. ID-nya 5, kemudian user ID-nya 1 ya. Oke. Oke, udah berhasil ya teman-teman. Kita lihat lagi ke database-nya. Nah, dia akan kelihatan ya tanggal didistribusinya kapan, kemudian statusnya terkirim gitu. Nah, jadi udah terupdate. Oke, berarti untuk proses bisnisnya udah kelar, udah bisa. Kemudian yang terakhir adalah menampilkan hasil akhir dari laporan. Nah, di sini saya juga udah buatkan eh, kode laporannya ya SQL. Tapi kalau teman-teman pakai CLI bisa buat ini aja gitu, di create ininya, view laporan. Nah, di sini kita coba buka ya. Ayo bentar. Kita view. Nah, kemudian kita lihat yang ini ya, di view. Oke. Oke. Nah, sudah muncul ya laporannya. Jadi distribusi ID-nya itu berapa? Nah, nama penciptanya ini pencipta lagunya ya. Judul lagunya itu apa? Kemudian nama outlet yang bayar. Jadi V1 tadi kan yang bayar. Kemudian periode royaltinya juga udah kelihatan, jumlah juga udah ada, tanggal juga udah, dan status diproses. Nah, ini paling penting nih. Diproses oleh siapa ini harus kelihatan, harus jelas juga gitu biar kita tahu tracknya gitu siapa yang proses supaya ada pertanggungjawaban juga gitu. Oke, udah kelar. Oke, di sini udah berhasil ya teman-teman semua udah jalan sukses, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke presentasi. Oke, kita balik ke kesimpulannya. Jadi ada tiga kesimpulan. Yang pertama, rancangan database yang dibuat telah berhasil untuk memenuhi seluruh kebutuhan fungsional dan ditingkatkan dengan fitur jejak audit untuk akuntabilitas dan keamanan tadi ya, yang kita melihatkan eh, user siapa yang proses itu udah kelihatan. Kemudian yang kedua, penggunaan tabel, store prosedur, dan view memastikan sistem memiliki struktur yang baik, aman, dan mudah untuk dikelola serta dikembangkan lebih lanjut. Dan yang ketiga, step ini siap untuk menjadi fondasi bagi pengembang aplikasi front end ya yang handal. Jadi database-nya udah proper, tinggal dari front end nanti bisa menyesuaikan tadi ada beberapa seperti kayak user di proses ini ya, ini kan ngambil ID user ID, nah itu bisa dibuat bagi pakai session ID gitu nanti bisa diambil dari situ. Oke, terima kasih semuanya sudah mendengarkan presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf juga ya atas kesalahan dan kekurangan selama presentasi berlangsung tadi. Dan jika teman-teman ada pertanyaan ataupun teman-teman ingin apa namanya ingin mendapatkan kode SQL-nya atau database tadi yang lengkap, boleh silakan komen saja gitu ya. Kalau emang banyak yang minat nanti akan saya upload itu. Sekian dari saya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.